Selamat datang di Our Voice on Air bersama Ricky dan Uki. Ya, lama sekali ya kita dan bertemu ya. Iya. Nah, Our Voice on Air ini adalah program radio yang membahas tentang keberagaman seksualitas Dan eksistensi diri. dan kali ini kita akan membahas tentang topik yang berjudul terbuka dan tertutup. Iya. Apa itu, Ki? Intu. Bukan dong. Enggak. Jadi Our Voice topik ini didasari oleh tulisan Hartoyo ya. Dan Yang ada di situs ya? Iya, di website kita. Oh. Dan ini dilatar belakangi oleh hadirnya Toyo dalam pembukaan Q Film Festival di Goethe House Institute Jakarta Pusat kemarin. Di Goethe Institute ya, di Kedutaan Besar Jerman ya? Iya, Goethe atau Goethe ya? Sebenernya sih nggak tahu, dia Goethe aja deh. Aku Goethe kok kayak gitu. Oh iya, Ya, dan ini kan acara sebenarnya merupakan festival film ya yang mengangkat isu homoseksual, biseksual, waria, queer, udah gitu apalagi. Ada juga HAM dan HIV dan AIDS. Dan di sana itu terbesit banget harapan kalau misalnya gerakan homoseksual di Indonesia tuh akan bergerak gitu kan. Iya, karena di acara festival tersebut tuh para kelompok-kelompok LGBT itu pada hadir semua. Nah, ini banyaknya peserta yang hadir itu antusias banget dan begitu mengekspresikan dalam kebebasan diri mereka. Ada banyak banget ya yang datang ya. Sampai-sampai itu tempatnya full gitu. Iya, rame banget. Nah, ini khususnya kelompok gay itu mereka bergaya sesuai seperti apa yang mereka mau ya. Ya, dan mereka nunjukin dirinya ya emang diri dia banget gitu. Jadi ada yang pegangan sama pacarnya, ada juga itu nggak Nah, itu kenapa-napa. mereka nggak takut ya, nggak pernah risih ya. Iya, karena semua yang lain juga seperti itu. Nah, dan di situ juga nggak cuma pesertanya aja, tapi panitianya juga. Iya, panitianya juga emang sebagian besar itu adalah relawan kelompok homoseksual, itu dari pengisi acara sampai pemain peran, dan mereka juga nggak ada rasa jaim-jaim banget. Dan acara itu berlangsung tanggal 24 September 2010 lalu ya. Nah, ini selama kita ada di sana juga kita merasakan ada rasa bangga, rasa haru ini ketika semua orang itu bisa menjadi diri sendiri. Ya, ini ada orang-orang yang laki-laki yang sangat feminin, atau laki-laki yang sangat maskulin, atau perempuan yang feminin, dan bahkan perempuan yang maskulin juga ada. Dan di situ nggak memandang warna kulit juga ya. Iya. Jadi ada yang kulit hitam, ada yang berekspresi dengan dirinya sendiri. Nah, ini kan yang selalu kita pengen ya, kalau misalkan kelompok homoseksual itu bebas menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dan itu terkesan kayak ada istilah I'm gay and I proud ya. Iya, I am proud. Oh iya. Jadi saya seorang gay dan saya bangga dengan hal itu. Nah, itu emang ada kesan yang terlihat sekali kan selama penyelenggaraan acara Q Film Festival. Dan ekspresi dari kelompok homoseksual pada malam itu sebenarnya juga sering diekspresikan ya dalam berbagai tempat-tempat lain ya, kayak di klub, kayak misalnya di klub, di kafe, tempat nongkrong, pokoknya tempat menongkrong banyak deh, tempat ngeber istilahnya. Iya. Nah, selain itu juga dari website-website ya Ki, website social network kayak Main Jam, udah gitu ada Gay Romeo. Iya, nah itu situs-situs seperti itu juga biasanya dijadikan tempat pertemuan untuk para gay. Dan di situ juga mereka nggak malu untuk menutup identitasnya. Mungkin identitas mereka tuh dikeluarkan gitu ya. Makanya kalau misalkan di situs-situs pertemanan seperti itu, kita malah bisa menentukan kita itu masuk homoseksual, biseksual, kita bahkan bisa menentukan kita ini top, versatil, atau bottom. Dan di situ juga ada foto-fotonya juga kan. Mereka bebas kita nunjukin foto-foto lagi ciuman lah sama pacarnya. Iya, nah itu semuanya itu bisa kita lihat dengan cuma ngeklik aja dan gratis. Tapi dari sini kita muncul pertanyaan ya. Tapi benar nggak sih itu akan diberlakukan di dunia nyata dalam arti di masyarakat umum? Nah kita bertanya-tanya ya, apa benar sih kalau misalkan kelompok gay itu terbuka seperti yang mereka tulis di Main Jam? Atau yang di Q Film Festival? Atau kan lagi di Q Film Festival? Dari beberapa kali pertemuan gitu, dari konsolidasi juga dengan organisasi gay dan lesbian Indonesia, itu ternyata memang ada perdebatan besar juga gitu. Di kalangan para aktivis sendiri kita masih ada perdebatan, kita mau gerakannya ini terbuka atau tertutup? Iya, karena kan memang ada ketakutan juga dari teman-teman homoseksual gitu. Dan mereka tuh jadi kayak pertimbangan ya ketakutan itu ya. Dan ketakutan itu juga rasional ya. Karena nyata sekali itu ancamannya. Dan ya sebenarnya juga kita juga yang Our Voice memilih untuk media website ya, nggak terlalu ke advokasi secara langsung ya. Iya. Nah ini kalau misalkan ketakutannya itu yang ada di Indonesia itu sangat rasional tadi seperti yang saya bilang barusan. Nah ini biasanya jadi persoalan besar. Mereka bisa takut karena ketahuan identitas seksualnya, iya, ketahuan istri, suami, anak, saudara, orang tua, teman kerja, teman kuliah, ya semua. Nah, sampai akhirnya pada situasi tertentu itu seorang gay ini akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki
heteroseksual dan maskulin. Oh, I'm hetero loh. Macam-macam ya biasanya caranya, ada dengan cara menikahi, ada dengan cara berdandan seperti ada yang berpacaran laki-laki juga. maco, Atau ya. bahkan ada yang kayak menghina kelompoknya sendiri ya. di depan orang lain. Iya. Dan ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ngebuat kita berpikir ya, ini sebenarnya ada apa sih pada kehidupan gay di Indonesia ini? Kenapa pada satu sisi begitu percaya diri dengan mengekspresikan tubuh mereka, telanjangan mereka mungkin Di satu sisi dimanja. mereka denial gitu. Nah, tapi di satu sisi juga mereka takut dengan identitasnya sendiri. Apa penyebabnya? Sistem sosial kah? Budaya kah? Atau agama kalian? Nah, sekarang kita akan baca ya komentar-komentar dari teman-teman Our Voice. Yang pertama ada dari Titiana Adinda. Dia bilang gini, karena sistem sosial masyarakat kita masih menganggap gay itu menyimpang. Jadinya dia tertutup. Iya, di jadi masyarakat. orang kan nggak mau ya dianggap kalau misalnya dirinya menyimpang ya. Nggak harus tentang gay aja. Ada lagi dari Feraldo Saragi. Oh Aldo iya, ya? Aldo. Mungkin karena kelompok gay masih bersembunyi di balik sistem yang sebenarnya menempatkan kelompok gay sebagai korban. Ya, korban dari sebuah sistem. Dan itu berimplikasi kepada konsep diri komunitas ini. Selanjutnya ada dari Camelia Manaf. Dia ini ketua IPP ya. Institut Pelangi Perempuan. Nah, dia bilang, buat aku terbuka atau tertutup itu pilihan dan hak privasi seseorang yang harus kita hargai. Karena masing-masing teman-teman LGBTIQ, kita memilih latar belakang kehidupan berbeda yang kemudian menentukan pilihan mereka itu. Dan aku pikir, kita harus tetap menghargai teman-teman yang memilih untuk tertutup dengan berbagai alasan dan kita harus bisa paham proses yang sedang mereka jalani. Dan kita harus memberikan apresiasi ya untuk teman-teman LGBT yang sudah come out dan berani mengekspresikan dirinya. Nah, tapi Mbak Camelia Manaf juga bilang nih, dia juga sering merhatiin kalau misalnya banyak teman-teman LGBT itu yang kalau setelah dia coming out ke publik, tapi waktu balik ke rumah dan keluarganya dia nggak malah tertutup lagi. Nah, kemudian ada komentar selanjutnya dari siapa nih? Yendi Amalia. Ya, dia komentar kalau menurut dia, memaksa gay untuk jadi heteroseksual itu seperti memaksa orang buta untuk memilih warna atau orang pincang untuk berlari. Keterlaluan dan tidak manusiawi. Sebenarnya itu jawaban dari pertanyaannya lumayan bagus tuh ya. Iya. Selanjutnya ada dari Julius Leonarta Tarigan. Dia bilang dualisme para gay atau bisex itu lebih memungkinkan karena faktor norma atau adat dan agama. Sehingga mereka tidak bisa menjadi diri sendiri. Ditambah lagi dengan faktor-faktor politik, terutama pada sikap politikus agamawan yang memandang mereka tuh seperti makhluk angkasa luar gitu yang harus diwaspadai. Dan juga itu mungkin sikap dari sebagian besar masyarakat ya, yang dikarenakan ketakutan oleh kasus-kasus sodomi, kayak kasus-kasus siapa tuh si Babe, Sirian gitu kali ya. Dan ketakutan masyarakat itu sendiri karena pengaruh dari anggapan agama-agama yang menganggap tuh mereka yang kaum homoseksual itu sebagai sebuah penyakit atau kutukan Tuhan. Nah itu masih anggapan-anggapan yang harus diperbaiki nih. Iya, kayak contoh yang di Aceh kali ya. Jadi kayak ada kasus homoseksual dibilang katanya kalau misalnya nggak ditanganin itu bakal jadi tsunami lagi gitu. Nah, iya. Apa gitu kaitannya? Apa hubungannya ya? Jumlah homoseksual kan dikit banget. Nah ini ada komentar selanjutnya dari Devri Barnadi Putra Dana Miharja Atnawinata. Nah tapi kita biasa manggil dia dengan Devri. Yep. Dia bilang peran ganda kaum laki-laki gay seperti ini pasti akan selalu kita simak di negara-negara yang masih menjunjung tinggi maskulinitas. Nah, di dalam masyarakat yang masih heteronormatif, dia akan berpoles diri menjadi pria sejati, meski nggak sejati-sejati amat sih. Atau dari gestur udah kelihatan. Nah, terus di waktu lain ketika berada di dalam komunitas LGBT, dia malah berpoles menjadi seseorang yang misalnya, "Hai Cin, apa kabar Jeng?" Ya, gitulah kira-kira. Jadi kayak dua sisi gitu ya. Ya, itu aja siaran Our Voice topik kita kali ini. Garis kesimpulan sebenarnya sama ya. Mereka semua bilang karena dualisme ini ada karena budaya kita ya, budaya dan norma agama yang di satu sisi mengecam homoseksual, tapi juga di satu sisi mereka para kaum gay ini juga harus berekspresi. Iya, tapi ya memang itu tadi. Jadi mereka itu bertindak tertutup karena memang ada tekanan-tekanan ya. Mereka ada yang takut ya. Iya, mereka sebenarnya takut akan sesuatu. Tapi nggak ada salahnya dong kalau misalnya kita bangga menjadi gay. Iya, sebenarnya mau tertutup atau terbuka nggak ada masalah ya. Yang penting kita tetap bangga dengan diri kita sendiri. Dan tidak melakukan kekerasan. Demikian Our Voice on Air kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa membuka website kami di ourvoice.org.id. Diulangi, ourvoice.org.id. Atau join ke Facebook kita di ourvoicelgbt@gmail.com. Sekali lagi, ourvoicelgbt@gmail.com. Dan Anda bisa berinteraksi di forum kita dengan mengakses forum.ourvoice.org.id.
Untuk kritik dan saran, Anda bisa mengirim email ke ourvoice@ourvoice.or.id. Diulangi, ourvoice@ourvoice.or.id. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa untuk selalu menghargai keberagaman seksualitas.